itulah kita digerakkan Allah. Maknanya bila kita tak bisa mengingat lagi bahwa segalanya ini hanya Allah, ya itulah ingat. Tapi bila kita masih mengucap di dalam hati kita, dudukku ini kan duduknya Allah. Ngomongku ini kan ngomongnya Allah. Melihatku ini kan melihatnya Allah. Mendengarku ini kan mendengarnya Allah. Aktivitas ini kan aktivitasnya Allah. Merokok ini kan merokoknya Allah. Bila pemahaman kita masih demikian, itu masih jauh, belum paham. Jadi kebanyakan manusia salah paham di sini, sehingga manusianya merasa paham, sehingga manusianya merasa dan merendahkan orang-orang yang selain dirinya. Apa bedanya dengan setan? Apa bedanya dengan ma'rifatnya iblis? Mohon maaf. Berarti kita masih merasa ingat. Jadi batallah semua apa yang kita kerjakan. Kenapa? Karena kita yang jadi Tuhannya. Kita yang masih merasa ingat. Jadi seluruh manusia, seluruh mursyid-mursyid atau tuan-tuan guru di seluruh dunia pasti jatuhnya di sini. Manusianya yang masih merasa makrifat. Manusianya yang masih merasa tahu. Kalau masih manusianya yang merasa makrifat, kalau masih manusianya yang merasa tahu, berarti kan belum makrifat, berarti kan belum tahu. Kenapa? Karena masih makrifat. Kenapa kok dikatakan belum tahu? Karena masih merasa tahu. Karena masih jauh ke dalam ma'rifatullah. Yang diketahui masih ma'rifatun nas, manusianya yang merasa gagah, manusianya yang merasa bisa kenal Tuhannya. Jadi PR-nya, para mursyid, para tuan guru, PR-nya harus tinggalkan ma'rifatmu. Harus tinggalkan merasa dirimu yang makrifat, tinggalkan semua, matiyo. Berbaiatlah sehingga dirimu sudah tak bisa makrifat lagi. Harus dibaiat biar manusianya tidak sombong lagi. Namun bila manusianya masih merasa dirinya yang makrifat, pasti sombong. Di debat orang lain tidak terima. Sama dengan diri saya, semua manusia sama yang tidak mau didebat. Kenapa? Karena merasa benar. Tapi kebenaran itu hanya pada sisi Tuhanku yang telah menciptakanku. Apapun yang terjadi pada diriku, semua adalah kebenaran. Bila manusianya sudah pasrah total jenderal kepada innani anallah, kepada Tuhan itu sendiri, maka fa'budni, sembahlah aku, tiadakan dirimu, tiadakan makrifatmu, tiadakan ingatmu, tiadakan heningmu, dan sebagainya. Wa aqimis sholata li dzikri, itulah sholat, itulah mengingat aku. Bila hanya Allah yang bisa mengingat Allah, yaitulah sholat. Jadi meskipun keadaan sholat, bila hati mengingat bahwa hanya Allah yang mensolatkan, bila hanya Allah yang menggerakkan, bila hanya Allah yang memberdirikan, maka kita tak bisa lagi dibawa gentayangan oleh iblis dan setan keluar diri kita. Tak akan mungkin kita dibawa ke toko, tak akan mungkin kita dihadapkan harta, tak akan mungkin kita dihadapkan bisnis, tak akan mungkin kita dihadapkan jam tangan atau dompet yang salah naruh itu di dalam sholat kita. Itulah yang dimaksud khusyuk itu, ketika hambanya sudah mati di hadapan
uripe Allah. Maknanya sholat 5 waktu itu apa sih sesungguhnya? Tujuannya sholat 5 waktu itu bukan untuk formalitas bangga-banggaan orang Islam. Bukan itu tujuannya. Perlu Anda ketahui semua. Tujuan sholat, tujuan ibadah, tujuan zikiran itu supaya apa? Belajar mati, belajar ndak ada. Karena yang ada hanya Allah. Itulah tujuan menyembah, itulah tujuan mengabdi, dan itulah tujuan kembali kepada Allah. Mohon maaf. Jadi manusia-manusia yang sudah kembali kepada Allah itu contohnya orang yang sudah tidur. Orang tidur, kita saat tidur, apakah kita bisa ingat bahwa saat tidur kita ngiler? Apakah kita bisa ingat, bisa melihat bahwa ketika tidur kita ngorok? Bisakah kita ingat? Itulah yang dimaksud ingat itu adalah tidak ingat. Dan tidak ingat itu adalah ingat. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi menjawab yang ada di komentar YouTube, enak saja kalau sholatnya, ibadahnya hanya eling saja. Jadi kalau meninggalkan syariat, jangan syariat sholat saja yang ditinggalkan. Mestinya semua syariat ditinggalkan. Apa semua syariat? Makan tinggalkan, minum tinggalkan, duduk tinggalkan, berdiri tinggalkan, kerja tinggalkan, dan semuanya tinggalkan. Alias apa? Matio. Maknanya apa yang sebenarnya? Jadi yang dimaksud ketika sholat kita ingat bahwa kita ini bukan penguasa di dalam sholat. Itulah ingat. Jadi ketika orang-orang tidak sholat itu ketika masih merasa ingat dirinya yang tidak sholat 5 waktu dan merasa dirinya yang makrifat, ya hakikatnya dia belum makrifat, belum ingat. Kenapa? Karena masih lalai mengingat diri manusianya. Maka dari itu sholat itu adalah induk-induknya ibadah. Bila sholatnya baik, bagus, bila sholatnya diterima oleh Allah, ya semuanya diterima. Tapi bila sholatnya jelek, tidak bagus, maka seluruhnya najis, tidak bagus pula, tidak bakal diterima. Meskipun sholat 1000 tahun lamanya, bila tidak bisa ingat bahwa hidup ini Allah, ya selamanya tidak bisa mengabdi, alias mengabdi kepada setan, alias mengabdi kepada linnas, alias mengabdi kepada hawa nafsunya sendiri, sehingga wajah-wajah kita bukan wajah manusia lagi. Kenapa? Karena bukan insan kamil, karena kita memperturutkan hawa nafsu kita sendiri, akhirnya wajah-wajah kita di sisi Allah ketika dibangkitkan di dunia ini, wajahnya seperti kera. Di sisi Allah tuh ya, ada yang seperti babi, saya seperti anjing, Anda seperti ular dan sebagainya. Seluruh binatang-binatang itulah lambang-lambang sifat-sifatnya manusia. Karena Allah menciptakan seluruh hayawan itu untuk gambaran agar manusia bisa membaca ayat-ayat Tuhannya. Jadi ada manusia yang seperti buaya, rakus. Itulah gambaran-gambaran diri saya, gambaran-gambaran kita semua. Karena kenapa? Karena kita masih memperturutkan hawa nafsu kita sendiri, masih mempertuhankan diri kita sendiri, dan masih merasa makrifat, dan masih merasa diri kita yang bisa mengingat Allah. Jadi orang-orang yang makrifat sesungguhnya adalah, jadi orang-orang yang bisa mengingat Allah yang sesungguhnya adalah,
Jangankan mengingat Allah, mengingat dirinya saja ndak bisa. Kenapa? Wong mati kok bisa mengingat dirinya? Wong tidur kok bisa mengingat dirinya? Sehingga ketika kita sudah tidak bisa mengingat diri kita lagi, maka berbunyilah ayat, innani anallah. Sesungguhnya aku ini Allah. Ketika manusianya sudah ketemu dengan iman kepada hari kiamatnya saat baiat, maka innani anallah, sunyi, senyap, hening, gelap. Yang ada hanya Allah. Ketika setelah hari kiamat tiba, maka dibangkitkanlah manusianya. Apa bangkit manusianya? Bukan bangkit menjadi Tuhan lagi, maka bangkit imannya, maknanya bangkit lillahnya. Yang tadinya linapsi, maka menjadi lillah. Yang dulunya Muhammad yang melempar setelah dibaiat oleh malaikat Jibril, maka berganti, Muhammad bukan kau yang melempar, tapi aku yang melempar. Dulu sebelum baiatnya Muhammadnya yang melempar. Sama dengan kita semua. Sebelum kita mengenal Allah, kita semua yang serba apa-apa. Sholat yang bisa sholat kita, yang bisa bersyariat, yang bisa ritual di dalam masing-masing agamanya masih kita sendiri. Kenapa? Karena kita yang jadi Tuhannya. Selamanya batal, selamanya buruk, dan selamanya racun di sisi Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi maknanya ingat itu ketika kita sudah tidak ingat lagi bahwa diri kita manusia. Ingat itu kita sudah tidak ingat lagi bahwa diri kita yang bisa duduk. Ingat itu kita tidak bisa ingat lagi bahwa kita yang bisa merokok. Ingat itu kita sudah tidak ingat lagi bahwa kita yang bisa sholat. Ingat itu adalah ingat yang mana kita sudah tidak ingat lagi bahwa yang hidup ini Allah. Maknanya manusia sudah kembali kepada habitat aslinya. Coba lihat di surat Al-Insan ayat pertama. Yang artinya sudah datang dulu kepada manusia yang pada waktu itu manusia belum bisa disebut. Kenapa? Karena manusia hanyalah sesebutan saja. Sesungguhnya manusianya tidak ada gaib, yang ada hanya Allah. Pasti yang bisa mengingat Allah, ya Allah. Pasti yang bisa mengingat ciptaan-ciptaannya, ya Allah sendiri. Itulah makrifat dan itulah ingat. Itulah yang dimaksud makrifatullah. Bukan manusianya yang makrifatun nas. Bila manusianya masih merasa makrifatullah, berarti ya masih makrifatun nas. Dan bila manusianya sudah tidak merasa makrifat lagi, ya itulah ma'rifatullah. Jadi memang syarat mutlak untuk bertemu Allah itu ya baiat, mati. Kalau masih hidup, manusianya masih merasa paham, ya belum paham. Manusianya masih merasa bisa mengaplikasikan, ya belum beraplikasikan. Kenapa? Karena masih segalanya masih manusianya. Selamanya manusianya dibakar di dunia ini, dibakar dengan dirinya sendiri, karena manusianya menjadikan api-api yang untuk membakar dirinya sendiri. Syariatnya api-api, apapun yang diusahakannya semuanya hanyalah api-api neraka saja. Sampai kapan digodok, dihukum, diadab di dalam neraka jahanamnya Allah? Abadan abada, selama-lamanya, hingga waktu yang ditentukan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang dimaksud ingat itu adalah tak ingat. Yang dimaksud tak ingat adalah ingat. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan kita semua tidak salah paham lagi tentang babakan ingat atau tidak ingat, tentang babakan ma'rifatullah. Jadi
jangan merasa makrifat kepada Allah. Kenapa? Karena seluruh manusia tak akan pernah bisa bermakrifat kepada Allah. Nabi Muhammad saja tidak makrifat kepada Allah. Kenapa? Apa buktinya? Muhammad bukan kau yang melempar, berarti kan Nabi Muhammadnya jangankan makrifat, Nabi Muhammadnya wujud saja tidak bisa, hidup saja tidak bisa, bergerak saja tidak bisa, berkuasa saja tidak bisa, apalagi bisa ingat. Wong tidak bisa apa-apa ya tentunya ya Muhammad bukan apa-apa dan Muhammad bukan siapa-siapa. Muhammad hanya diperankan Tuhannya sama dengan kita semua termasuk saya dan termasuk Anda seluruh umat manusia diciptakan hanya untuk peran-peran Tuhannya. Itulah ingat itu ketika kita sudah tak ingat kepada diri kita lagi, itulah yang dimaksud ingat, itulah yang dimaksud zikrullah, itulah yang dimaksud la ilaha illallah itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa selalu di dalam petunjuk-petunjuk Allah, bimbingan-bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.